Sore ini saya akan mengajar CD di KPA Jalan Cangkir Medan, dan topik yang akan dipelajari sore ini ialah mengenai mengenal dominasi gereja-gereja di Indonesia. Topik ini menarik untuk dipelajari anak-anak CD. Selamat sore buat Devania. Selamat buat Dita. Juga selamat sore buat Jessica. Bagaimana kabar sore ini? Cerah semua kan di rumah? Tidak hujan? Tidak, Bang. Ya. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Mungkin mereka sedang menuju tempat ini. Maksudnya menuju Zoom, bukan menuju tempat kami. Oke. Yang sudah hadir ada 4 orang. Devania, Dita, Kristi, dan Jessica. Kita masih menunggu Deborah, William, Sultan. Ini Sultan sudah datang. Ini saya sedang berada di pinggiran sungai. Pinggiran sungai. Ini kelihatannya sungainya. Ini kan? Ada sungai. Wah, enak kan? Ada sungai. Itu di rumah maksudnya, di rumah. Rumah kita mewah, mepet sawah. Rumah mewah, rumah mepet sawah. Audrey lagi di luar rumah. Dia permisi untuk mematikan kameranya ya, sehingga wajah Audrey nanti tidak kelihatan. Selamat datang Tessa, Sultan. Selamat datang ya. Monica juga sudah datang. Kita sudah ada 8 orang. Audrey gabung dengan kita, walau kameranya nanti tidak bisa dihidupkan karena di luar. Selamat datang Audrey. Kemudian siapa lagi yang belum gabung? Sudah semua ya? Audrey, Kristi, Devania, Dita, Jessica, Monica, Sultan, Tessa, William. Siapa lagi yang belum? Udah semua ya? Oke. Oh ini satu lagi. Citra. Citra sudah gabung. Oke, berarti sudah lengkap semua ya. Baik, kalau sudah lengkap, kita akan mulai pembelajaran kita sore ini. Sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa ya. Kita berdoa. Bapa yang surga, kami bersyukur sore ini kami boleh bertemu kembali di Zoom dalam pembelajaran CD GKP Jalan Cangkir. Berkati kami dalam belajar sejarah ini, sehingga kami semakin mengenal, bahkan mengetahui tentang sejarah kekristenan, dan mengetahui ajaran-ajaran pokok mereka. Sehingga kami mengerti apa sebenarnya arti dari denominasi gereja-gereja di Indonesia dan di dunia ini. Terpuji Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Ya, baik. Sore ini seperti yang kemarin saya sampaikan, kita akan belajar mengenal denominasi gereja yang berkembang di Indonesia. Jadi dari halaman 133 sampai halaman 140 kita akan coba diskusi dalam memahaminya, sehingga nanti kita boleh
mengetahui apa itu denominasi, apa itu ajaran-ajaran yang mereka imani dan ajaran-ajaran yang mereka yakini ya. Denominasi itu merupakan bagian dari pembedaan dari sebuah gereja. Jadi apa namanya, kalau misalnya ada Pentakosta, ada Katolik, ada Protestan, itu apa artinya itu? Mengapa terjadi pemisahan-pemisahan seperti itu? Nah, jadi ini yang perlu kita pelajari sore ini, sehingga dalam melihat teman-teman kita nanti di berbagai gereja asing, kita menghargai mereka karena kita mengerti ajaran mereka. Itu ya. Jadi denominasi itu merupakan suatu bagian dari beberapa gereja-gereja baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di dunia ini. Nah, jadi itu merupakan suatu bagian atau kelompok denominasi. Nah, misalnya Pentakostal, tadi Harismatik, Injili, ada lagi diperkecil lagi Lutheran, Calvinis, Mennonite, Baptis dan sebagainya. Oke, kita akan mempelajari satu persatu di sore hari ini. Yang pertama yang akan kita pelajari di halaman 133 ialah Lutheran. Luther. Berarti yang menjadi tokoh penggeraknya ialah Luther. Dr. Martin Luther. Nah, mengapa dia menjadi penggerak Lutheran? Sebenarnya Luther ini adalah seorang pastor dulu di gereja Katolik. Tetapi dia bergumul atas ajaran-ajaran yang disampaikan Katolik, yang semakin hari menurut dia tidak alkitabiah. Karena pada waktu itu sudah ada gerakan di gereja yang mencoba menghapuskan dosa dengan cara surat aplak. Itu namanya surat penghapusan dosa. Yang dibeli oleh warga jemaat. Ketika dia beli surat itu, maka dosanya diampuni. Siapa yang mengampuni? Sebenarnya bukan Tuhan, tapi ya Katolik. Pastor itu. Menurut Luther itu praktik dari gereja yang salah. Karena yang menghapus dosa kita bukanlah surat penghapusan dosa. Tapi yang menghapus dosa manusia ialah Yesus sendiri, Yesus Kristus. Nah, jadi Luther mengkritik praktik gereja waktu itu. Lalu mengapa Katolik menjual surat praktik penghapusan dosa itu? Karena waktu itu Katolik ingin membangun gereja Basilea di Roma yang ada sekarang. Membangun gereja Santo Basilea itu, yang megah itu. Jadi untuk membangun itu, mereka mengambil uang dari umat dengan cara menjual surat aplak, surat penghapusan dosa. Nah, menurut Luther itu suatu praktik gereja yang salah. Lalu dia memprotes Katolik. Itu nanti makanya pengikut gereja-gereja reformasi disebut gereja Protestan. Karena Luther memprotes gereja Katolik. Nah, bagaimana cara Luther memprotes orang Katolik? Padahal dia pastor dari Katolik. Maka Luther membuat dalil yang dia protes, yang dikritiknya kepada Katolik. Lalu dia tempellah di gereja Wittenberg di Geneva. Bukan di Geneva, di Jerman, di gereja Wittenberg pada tanggal 31 Oktober 1517. Dia menempelkan 95 dalil di gereja Wittenberg. Nah, inilah yang dilakukan Luther kala itu. 95 dalil Martin Luther ini menjadi isi protesnya
kepada Katolik. Nanti kalian boleh baca itu, bisa mungkin lihat nanti di internet apa itu 95 dalil Martin Luther. Nah ini saya coba sharing ke kita. Ini Martin Luther 1945 tesis atau dalil 95 dalil Luther melawan Katolik. Nah, dia mulai dengan bantahan Dr. Martin Luther mengenai pertobatan dan surat penghapusan dosa. Ini tadi yang saya katakan itu surat aplak penghapusan dosa. Nah, dia berkata begini, dengan keinginan dan tujuan untuk menguraikan kebenaran, perdebatan akan diadakan di Wittenberg berdasarkan pernyataan yang disetujui di bawah kepemimpinan Bapak Martin Luther, Rahib Ordo Saint Augustinus, Master of Art and of Architecture Theology, dosen Universitas Wittenberg. Nah, dia mempunyai dalil-dalil itu sampai nanti 95 di bawah ini. Nanti akan saya bagikan di grup, boleh kalian baca apa itu 95 dalil itu. Ini ya, 95 dalil. Sehingga nanti kalian bisa membaca apa itu 95 dalil Martin Luther. Inilah gerakan yang dilakukan oleh Martin Luther kala itu. Lalu pengikutnya, karena sudah tadi dikatakan, dia memprotes Katolik, lalu disebutlah orang-orang yang mengikut Luther itu Protestan. Maka ada gereja Kristen Protestan. Jadi kalau kita sekarang gereja Kristen Protestan Angola, berarti kita ini adalah aliran orang-orang yang memprotes Katolik. Jadi kita adalah gereja reformasi. Dari gereja reformasi itu dibagi-bagi lagi secara khusus, kita adalah gereja Lutheran. Lutheran. Jadi mengapa disebut Lutheran? Lutheran itu dulu olok-olokan. Olok-olokan orang Katolik. Siapa orang itu? Itu golongan Luther itu. Luther itu apa namanya? Diolok. Atau itu golongan Protestan itu. Diejek dulu, diejek. Tapi ejekan itu membentuk sebuah komunitas, membentuk sebuah denominasi, membentuk sebuah gereja, lalu disebutlah mereka gereja Protestan atau disebut dengan gereja Lutheran. Makanya ada nanti Lutheran Church of Indonesia, ada Lutheran Church of Australia, Lutheran Church of America. Nah, kita tidak memakai gereja Lutheran Angola, tidak. Tapi memakai gereja Kristen Protestan Angola. Nah, di Jerman memang tidak dikatakan the Protestant, the Christian Protestant Church of Germany, bukan. Di sana tidak ada istilah Protestan, tapi mereka gunakan ialah Evangelische. Evangelische. Jadi Evangelische itu adalah istilah dalam gerakan Protestan di Jerman. Nah, itulah gereja Lutheran yang dalam persekutuan gereja-gereja Lutheran dunia disebut dengan Lutheran World Federation atau LWF, Lutheran World Federation. Itu persekutuan gereja-gereja Luther atau Lutheran sedunia. Itulah namanya LWF atau LWF. GKPA masuk ke situ. GKPA menjadi anggota LWF. Jadi gereja-gereja Lutheran sedunia, GKPA menjadi anggota di dalamnya. Nah, inilah yang kita lihat mengapa, karena gereja GKPA termasuk bagian dari gereja Lutheran. Walaupun kita tidak menyebut namanya gereja Lutheran Angola, bukan. Tapi nama kita gereja Kristen Protestan gereja Kristen Protestan Angola. Mengapa tidak ada nama Lutherannya? Karena nuansa Lutherannya ada pada ajarannya, dogmatikanya. Di mana itu? Di konfesi GKPA. Nah, apa pokok-pokok ajaran dari Lutheran? Nah, ini ada 5 di sini disebut. Yang pertama, firman dan sakramen. Sehingga orang-orang Lutheran itu disebut dengan ada 3 sola. Sola yang dikenal oleh Lutheran, yaitu sola scriptura, hanya karena kitab suci, atau hanya karena Alkitab kita dibenarkan. Lalu sola fide, itu hanya karena iman.
Kita diselamatkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan. Lalu yang ketiga ialah sola gratia. Sola gratia. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena perbuatan baik kita. Tapi kita diselamatkan karena anugerah. Jadi ada sola scriptura, sola fide, dan sola gratia. 3 sola. Itu ajaran Luther. Ini ciri-ciri pokok dari gereja Lutheran. Jadi gereja-gereja Lutheran selalu mengajarkan sola scriptura, sola fide, dan sola gratia. Itu yang pertama cirinya. Ciri yang kedua ialah mengajarkan hanya ada 2 sakramen. Hanya ada 2 sakramen. Yang pertama itu baptisan kudus, dan yang kedua perjamuan kudus. Nah, jadi mengajarkan hanya ada 2 sakramen, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Karena apa hanya 2? Karena Katolik itu punya 7 sakramen. Katolik itu punya 7 sakramen. Lalu Luther mengkritik 7 sakramen itu. Lalu dia katakan hanya 2 sakramen, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Jadi dia mengkritik, apa rupanya yang 7 itu sih? Di Katolik ada banyak. Termasuk pernikahan itu sakramen. Termasuk penguburan orang mati itu sakramen. Ada perminyakan orang sakit. Ada karisma. Nanti ada banyak, ada 7. Ada 7 saya lupa, tapi ada 7 ya di sakramen Katolik. Itu diprotes oleh Luther sehingga kita tidak mengakui 5 lagi sakramen itu, tapi hanya mengakui 2, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Ini yang kedua cirinya. Yang ketiga, jabatan dan tata gereja menekankan imamat orang percaya. Kalau di Katolik itu mereka percaya paus lah wakil Tuhan. Jadi paus itu harus dihormati. Kalau datang paus, orang berlomba-lomba memegang jubahnya pun, atau menyalamnya atau menciumnya. Nah itu kalau paus, karena mereka anggap paus itu wakil Tuhan. Kita tidak pernah mengakui adanya wakil Tuhan di dunia ini. Pendeta itu bukan wakil Tuhan. Kami ini bukan wakil Tuhan. Jadi kita sama-sama semua umat manusia yang punya hak diselamatkan oleh sola scriptura, oleh sola fide, dan sola gratia. Jadi kita ini semua imamat orang setara. Gereja itu kita menganggap setara, baik pendeta, sintua, jemaat itu setara. Pendeta tidak lebih tinggi dari sintua, sintua lebih tinggi dari jemaat, tidak. Kita setara, satu kedudukan, yaitu umat Allah. Cuma bedanya ialah fungsinya. Fungsi kita berbeda-beda. Fungsi saya sebagai pendeta, fungsi mereka sebagai sintua, fungsi mereka sebagai diakones, Bible Flow, guru jemaat, fungsi seseorang itu menjadi jemaat. Bedanya di situ. Tapi kalau di tengah atau di hadapan Tuhan, kita sama, imamat Artinya itu umum, sama. Itu ciri yang ketiga. Jadi jabatan gereja itu hanya satu, yaitu melayani. Kamu, saya sama-sama punya jabatan satu, yaitu apa? Melayani. Melayani siapa? Melayani Tuhan. Gitu ya. Jadi melayani Tuhan dalam bentuk apa? Ada dalam bentuk ordinasi, ditahbis, yaitu pendeta, gugururia, Bible Flow, diakones, sintua. Ada melayani Tuhan tanpa ditahbis. Itu namanya jemaat awam. Dia warga jemaat awam. Tanpa tahbisan. Itu melayani, itu jabatan itu. Jemaat yang kudus am. Jadi jabatan itu menekankan imamat orang percaya. Yang keempat, ciri Lutheran, keselamatan diperoleh hanya oleh anugerah Allah semata. Jadi keselamatan itu karena anugerah. Sola gratia. Jadi saya berbuat baik bukan supaya diselamatkan. Tapi saya berbuat baik karena saya sudah selamat. Karena saya sudah ditebus Tuhan.
karena saya sudah penghuni surga. Jadi keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, tapi kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Jadi perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, sistem pemerintahan gerejanya ialah episkopal sinodal. Episkopal sinodal. Artinya episkopos itu ialah para pendeta. Jadi pemimpin gerejanya ialah pendeta, tidak kaum awam. Jadi pemimpin gereja GKPA itu pendeta. Makanya ada eporus, sekjen, ada preses, ada pendeta rasot, ada guru perlagutan, itu episkopos. Pemimpinnya itu adalah kaum rohaniawan. Jadi pendeta. Itu ciri dari gereja Lutheran. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? No question? Any question? No question. Oke, kita lanjutlah. Kalau begitu ya. Bagian yang kedua, soal Calvinisme. Calvinis. Nah, tokoh utamanya ialah Johannes Calvin. Johannes Calvin. Atau John Calvin. Nah, John Calvin ini bekerja di Swiss. Nah, dia itu setelah Luther. Nah, pengajarannya, dia bergerak dalam melanjutkan reformasi Luther. Jadi dia masih disebut gereja reformasi karena dia bagian dari gereja yang memprotes Katolik. Nah, persekutuan gereja-gereja Calvinis di seluruh dunia namanya WWRC, yaitu World Alliance of Reformed Churches. Artinya persekutuan gereja-gereja Calvinis seluruh dunia yang berpusat di Swiss. Nah, di Swiss. Kalau LWF pun tadi pusatnya di Swiss ya, di Switzerland. LWF tadi juga pusatnya di Switzerland. Nah, WRC, yaitu World Alliance of Reformed Churches, di Indonesia itu biasanya pada umumnya berada di daerah timur sana. Ada Gemit, Gemis, Gep Sutra, itu daerah timur lah. Gereja-gereja Sulawesi, di daerah-daerah Kalimantan, di daerah-daerah NTT, itu biasanya gereja-gereja Calvin. Di Sumatera Utara, adakah gereja Calvinis? Ada. Apa itu? GBKP. GBKP itu Calvinis. Dan GKI Sumatera Utara, itu Calvinis. Atau GPIB, kalau pernah dengar GPIB, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, itu juga Calvinis. Itu yang berada di Sumatera Utara, itu Calvinis. Kalau pada umumnya gereja-gereja Lutheran itu berada di Sumatera Utara. Gereja-gereja Lutheran itu biasanya HKBP, GKPA, GKPS, GKPI, HKI, GPKB, GKPPD, GPB, itu gereja-gereja Lutheran. Tapi kalau gereja-gereja Calvinis di Sumatera Utara hanya GBKP, GKI Sumut, dan GPIB. Tapi pada umumnya mereka itu berada di timur Indonesia. Itu Calvinis. Nah, apa ajaran pokok dari Calvinis? Pokok ajaran mereka ialah otoritas Alkitab. Sebagai satu-satunya ajaran atau sola scriptura, sama seperti tadi Lutheran, dan keselamatan diperoleh oleh kasih karunia, sola gratia, sama dengan Luther, melalui iman, sola fide, juga melalui iman, seperti Luther, dalam wawasan predestinasi, artinya orang yang terpilih. Beda Lutheran dengan Calvinis apa? Kalau di Lutheran tidak ada ajaran predestinasi. Predestinasi itu adalah ditentukan, ajaran yang ditentukan, terpilih. Jadi bagi orang Calvinis, kita ditentukan masuk surga atau masuk neraka. Sejak awal kita sudah ditentukan Tuhan masuk surga atau masuk neraka. Kalau Luther tidak ada ajaran penentuan. Bagi Luther, hak menentukan kapan kita masuk surga atau neraka itu urusan Tuhan. Jadi bukan ditentukan sekarang. Kalau orang Calvin, mereka ditentukan sekarang. Maka mereka istilahnya sama kita itu ada namanya takdir.
ada guratan tangan. Kamu sudah ditakdirkan tidak punya pacar alias jomblo misalnya. Contoh. Kamu ditakdirkan jadi orang kaya. Kamu ditakdirkan orang gagal. Itu ajaran Calvin. Artinya manusia ditakdirkan, ditentukan oleh Allah. Kalau Lutheran tidak ada predestinasi. Tidak ada garis tangan dalam ajaran Lutheran. Jadi tidak ada predestinasi. Tapi ajaran Calvin ada predestinasi, ditentukan hidupnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua sama seperti Luther mengenal dua sakramen, baptisan dan perjamuan kudus. Tetapi ada bedanya dengan Lutheran. Nah, kalau Luther memahami perjamuan kudus itu ketika kita makan roti sebagai daging dan minum anggur sebagai ganti darah Kristus. Bagi Luther, di dalam roti dan anggur itu Yesus benar-benar hadir. Jadi di roti dan anggur itu, kalau kita sedang minum anggurnya nanti ketika kita minum, itu bukan anggur biasa. Itu di dalam anggur yang sudah didoakan itu ada Yesus. Jadi kalau kita nanti misalnya makan roti, andaikanlah ini roti perjamuan kudus itu, kita terima lalu kita makan, itu di dalam roti yang sudah didoakan itu, Yesus benar-benar hadir. Itu ajaran Luther. Jadi baik roti dan anggur bagi Luther, di dalam roti dan anggur itu, Yesus benar-benar hadir. Itu Luther. Maka ketika kita memakan roti itu artinya kita secara sadar memakan tubuh Kristus untuk apa? Menguatkan tubuh kita melakukan tugas kita. Memikul salib kita. Lalu ketika kita minum anggur misalnya, itu kita benar-benar meminum darah Yesus untuk apa? Untuk membersihkan darah kita dari dosa kejahatan. Itu ajaran Luther tentang perjamuan kudus. Tetapi ajaran Calvin tidak. Calvin mengatakan tidak mungkin Yesus hadir dalam roti dan anggur itu sekaligus. Yesus hadir di surga, Yesus hadir di bumi. Ya, Calvin tidak mengakui bahwa Yesus bisa hadir dalam roti dan dalam anggur. Tidak bisa. Calvin tidak mengakui itu. Itu sebabnya dia mengatakan perjamuan kudus itu hanyalah sebagai peringatan. Peringatan. Nah, jadi peringatan ya simbol. Maka bagi dia perjamuan kudus itu hanyalah peringatan. Itu sebabnya bagi Calvin perjamuan kudus itu pakai apa? Pakai seloki. Nanti kan pernah kalian lihat pakai seloki kan? Kalau ajaran Luther sebenarnya Luther tidak mau memakai seloki. Luther biasanya pakai cawan yang besar. Pernah kalian melihat pendeta memberikan perjamuan kudus pakai cawan? Minumlah gini, lalu minum gini. Gitu ya, minum. Ganti lagi gelasnya, minum. Itu namanya pakai cawan. Satu gelas untuk semua orang. Itu namanya minum pakai cawan. Itu bagi Luther. Tapi bagi Calvin, dia pakai seloki. Satu seloki untuk satu orang. Itu karena apa? Karena bagi Calvin itu peringatan. Di dalam roti dan anggur itu, bagi Calvin Yesus tidak hadir. Jadi kita buat pun perjamuan kudus itu hanyalah untuk mengingat bahwa Yesus pernah membuat perjamuan kudus. Nah, sampai di situ ya. Lalu yang keempat, orang-orang yang mengaku Calvinis, gereja Calvinis ialah sistem pemerintahannya disebut dengan presbyterial sinodal. Sistem pemerintahannya presbyterial sinodal. Apa artinya? Yang memimpin gereja itu ialah para presbyteros. Presbyteros itu apa? Majelis. Artinya bagi kita sekarang sintua. Yang memimpin gereja itu adalah sintua, bukan pendeta. Bagi gereja-gereja Calvin yang memimpin gereja bukan pendeta. Pendeta itu fungsinya hanya berkhotbah. Hanya berkhotbah.
Jadi yang mengatur, menata gereja itu ialah presbuteros, penatua. Nah itu yang mengatur gereja. Jadi pendeta fungsinya hanya berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Itulah gereja Calvin. Nah, itu ya. Jadi bisa kaum awam menjadi pemimpin gereja kalau gereja Calvinis. Bisa ketua sinode itu tidak perlu pendeta. Nah, itu boleh. Tapi kalau kita nggak boleh, pengurus itu harus pendeta. Kalau Calvinis nggak apa-apa. Kalau dia layak, mampu, boleh. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Gereja Lutheran dan Calvin. Any question? No question. Oke, baik. Yang ketiga. Kita masuk pada Anglican atau gereja episkopal. Anglican ini sebenarnya sempalan atau pecahan dari gereja Katolik. Jadi gereja Katolik kan terkenal pastornya tidak boleh menikah. Pastor gereja Katolik tidak boleh menikah. Kalau menikah dia dipecat atau diberhentikan. Nah, gereja Anglikan ini lahir di Inggris. Mereka ingin teologinya teologi Katolik, tapi pastornya boleh menikah. Lalu Paus kan tidak mengizinkan. Oh, nggak bisa. Kalau Katolik ya nggak boleh pastornya menikah. Lalu Anglikan kalau begitu kami berpisahlah dengan kalian. Lalu mereka membuka gereja baru di Inggris namanya Anglikan. Jadi ajarannya Katolik, tapi pastornya boleh menikah. Itu disebut dengan gereja Anglikan. Nah ini pernah dulu masuk ke Indonesia, menginjili kita namanya London Missionary Society dari Inggris. Itu gereja Anglikan. Pernah dulu masuk ke Indonesia. Nah, ajaran-ajaran mereka ini ialah pokoknya otoritas gereja Alkitab. Artinya Alkitab, tradisi dan akal budi, kanon Alkitab terdiri dari 39 PL dan 14 apokrif dan 27 PB. Artinya Alkitab dari Anglikan sama dengan Katolik. Katolik kan mengakui ada apokrif atau deuterokanonika. Artinya itu Alkitab tambahan. Kita sudah mengakui bahwa Alkitab Kristen itu ada 66 buku. 39 perjanjian lama dan 26 perjanjian baru. 27, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Itu dijumlahkan 66 buku. Tapi oleh Katolik dan Anglikan mereka tambah 14 lagi kitab. Menambah yang 39 dan 27. Namanya Deuterokanonika. Deuterokanonika. Nanti itu dalam perjanjian lama, baru diantaranya ada Deuterokanonika, baru ada perjanjian baru. Itu Alkitab Katolik dan Anglikan. Yang kedua, ciri-ciri gereja Anglikan adalah sakramen hanya dua, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Tetapi perjamuan kudus itu tidak hanya sebatas diperingati. Dia lebih kepada transubstansiasi. Transubstansiasi artinya begini. Kalau Luther tadi menganggap roti dan anggur itu di dalamnya Yesus hadir. Benar-benar hadir. Real present. Hadir di roti, hadir di anggur. Tapi kalau bagi Anglikan dan Katolik, Yesus dalam roti dan dalam anggur itu benar-benar berubah. Roti ini seperti tubuh Kristus, anggur ini seperti darah Kristus. Benar-benar berubah. Itu namanya transubstansiasi. Transubstansiasi. Itu ajaran gereja Katolik dan Anglikan. Artinya roti dan anggur ini benar-benar adalah darah dan adalah tubuh Kristus. Itu namanya transubstansiasi. Kalau Luther tadi tidak. Di dalam roti dan anggur ini Yesus benar-benar hadir. Atau disebut dengan ajaran kosubstansiasi. Ajaran kosubstansiasi. Itu. Jadi kalau di Katolik tadi saya katakan dia adalah transubstansiasi, tetapi kalau di Katolik
dia ajaran apa namanya di Lutheran namanya kosubstansiasi. Nah, tunggu sebentar biar saya tunjukkan dulu ya. Biar bisa nanti kalian mengerti dengan baik. Nah, tadi saya katakan bahwa bagi ajaran Luther, nah itu kan waduh, sebentar. Ya, dia ada Luther, dia ini kelihatan ya, substansiasi, ini substansiasi, ini Luther. Nah, kalau Anglikan atau juga Katolik itu namanya substansiasi. Nah, atau ini disebut tadi real present, hadir nyata. Kalau kosubstansial tadi hadir nyata. Kalau transsubstansiasi, roti dan anggur benar-benar berubah. Jadi daging dan darah. Kalau di sini dalam daging dan darah Yesus hadir. Artinya tidak berubah. Nah itu. Ini bagi Lutheran. Nah, udah lihat bedanya ya. Jadi dalam gereja ini kosubstansiasi, lalu dalam gereja Katolik transsubstansiasi. Bisa lihat kan bedanya ya? Bisa dilihat semua. Jadi dia ada ini Lutheran, ada Katolik dan Anglikan. Bisa lihat semua. Bisa ya? Oke, jadi itulah keadaannya. Lalu kita lanjut. Tadi dikatakan bahwa bagi Anglikan otoritasnya, sakramennya ada 2. Sebentar lagi kita akan stop, lalu nanti saya lanjut lagi dengan pembahasan lanjutan dari Zoom kita ya. Sebentar lagi nih, sekitar 1 menit lagi. Lalu bagian yang ketiga, mementingkan pengakuan dosa, penance, dan pengampunan, abolition. Jadi bagi Anglikan perlu itu pengakuan dosa. Ada bih itu saya datang menjumpai pastor mengaku dosa. Bih. Jadi ada bilik kamar di mana pastornya atau pendetanya di dalam, jemaatnya di luar, lalu kita mengaku dosa. Atau ada namanya penance atau ada pengampunan, lalu dia berkata Tuhan mengampunimu, abolition. Itu disebut dengan